dalam kebaktian ini ada banyak yang datang. Saya senang. Tadi malam rugi sekali ya, ada Pak Esra Soro. Saya juga memberikan seminar yang sangat bagus sekali, tapi sangat sedikit yang datang. Malam hari ini saya akan berkhotbah tentang keunikan dan kemuliaan daripada Tuhan Yesus Kristus yang sangat-sangat berbeda dari Tuhan-Tuhan yang lain, dari Allah-Allah yang lain, ya, sangat-sangat berbeda, tidak sama. Dan sebelum saya menyampaikan khotbah, saya sedikit mau sharingkan mengenai keadaan saya tahun 2020 yang lalu. Itu kena serangan jantung, ya, hampir mati. Itu dada saya ini sudah kram semua, mata berkunang-kunang, dan saya kira saya sudah akan mati. Istri saya sudah nangis, tetapi kemudian Tuhan tolong, gak jadi mati. Lalu pasang satu ring di jantung. Pasang satu ring di jantung. Selama beberapa minggu setelah pasang ring itu, bolak-balik masuk rumah sakit. Sebetulnya nggak apa-apa jantungnya, tapi mungkin karena mental ya. Rasanya jantung kadang-kadang seperti, bukan kadang-kadang, sering-sering seperti stop, seperti berhenti gitu. Padahal tidak berhenti. Itu memang mentalnya sudah down sekali ya. Coba salah satu cek audionya, audio YouTube bagus sudah. Ya mungkin yang duduk di belakang sekali-sekali bisa lihat di YouTube karena saya lagi streaming. Audionya bagus atau tidak ya. Nah, saya kira sudah akan mati, bolak-balik masuk IGD rumah sakit itu berkali-kali, mungkin belasan kali. Tapi kemudian saudara, setelah saya mental menjadi lebih bagus, juga makan saya ketat sekali, ya, tidak makan yang berminyak-minyak, juga yang asin-asin, banyak makan sayuran, lalu setiap hari mulai jalan kaki. Tambah lama tambah bagus, mulai bagus. Waktu baru pasang ring, jalan kaki kira-kira 20-30 meter, itu sudah lelah sekali rasanya. Tapi kemudian setelah latihan terus, jalan kaki 100 meter, 600 meter, kemudian 1 kilo, 2 kilo, sekarang rata-rata 2 kilo, 2,5 kilo ya. Tapi itu nggak sampai lelah sekali, itu biasa. Lalu pertengahan tahun lalu baru saya mulai keluar lagi, jalan ke Solo. Malang itu jaraknya sekitar 300-400 km ya. Coba pakai mobil bisa, pakai kereta api bisa, ya, ternyata kuat. Lalu berkali-kali seperti itu, dan bulan Juni kalau saya tidak salah atau Mei ya, tahun ini saya diundang oleh GMIM ya, Gereja Masehi Injili Minahasa ya, di Sulawesi Utara. Ada camp pemuda nasional ya, yang datang jauh lebih banyak dari ini ya. Ya, saya tidak tahu berapa banyak yang datang waktu itu. Lalu saya berangkat dari Malang itu, naik pesawat jam 6 pagi di Surabaya, turun di Manado setengah 12. Lalu setelah itu panitia senang sekali lihat saya ya, mereka ajak ngobrol. Ya saya tidak tahu ya, mungkin selama ini mereka sudah ikuti saya di YouTube ya, di Facebook. Senang sekali ajak ngobrol, lalu ajak jalan makan, lalu masih mampir ke tempat wisata. Lalu setelah itu baru diantar ke tempat acara itu di satu desa. Itu dari Manado itu jauh sekali itu. Sampai malam jam 7. Jadi bayangkan, saya berangkat dari Malang naik travel itu masih gelap, pagi-pagi buta, naik pesawat jam 6 pagi, lalu sampai di tempat acara jam 7 malam, tapi jantung saya tidak apa-apa. Ya, jadi saya pikir Tuhan kasih saya kekuatan dan saya akan terus melanjutkan pelayanan. Dan terakhir, saya berangkat ke Belanda lebih jauh lagi. Itu sama, berangkat pagi-pagi, berangkat siang hari, sore hari naik ke pesawat di Surabaya, lalu kemudian sampai di Belanda itu besok harinya, mungkin sekitar 16 jam ya, karena transit 2 kali, di Singapura sama di Jerman 1 kali.
Tapi tidak apa-apa saudara, cilakannya. Saya bayangkan di Belanda nanti mungkin ya paling-paling hanya duduk jalan sebentar. Ternyata di sana tempat acaranya itu naik tangga. Naik tangga sampai lantai 4. Saya coba, sanggup. Tidak semaput, tidak pingsan ya. Bisa naik. Ternyata setelah beberapa kali naik, ada lift ternyata. Akhirnya saya putuskan tidak pakai lift. Saya pakai tangga terus. Lalu kemudian diajak jalan-jalan seputar kota Swole ya, karena tempat konferensinya di kota Swole. Jauh sekali, sampai pernah saya lihat di HP saya itu kan bisa mendeteksi jalan kaki berapa kilometer sehari ya. Itu sampai 5 kilometer saudara. Mampu. Akhirnya saya makin yakin saya belum mati. Saya masih tetap harus memberitakan siapa? Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah lain. Tidak ada Tuhan lain. Tidak ada satu nama apapun di bawah kolong langit ini di mana kita boleh diselamatkan selain daripada nama siapa? Yesus Kristus. Itu yang kita beritakan. Itu yang saya beritakan. Saya belum mati karena sakit jantung. Tuhan masih bisa berikan kekuatan untuk bisa kembali berkeliling. Maka karena saya tidak jadi mati, nama Tuhan Yesus Kristus harus kembali. Saya beritakan dengan mulut saya, berkeliling melalui ceramah-ceramah, seminar-seminar, dan juga kebaktian kebangunan Kristen yang di tempat lain dikenal sebagai KKR. Kalau saya tidak menggunakan istilah KKR, tapi K3, kebaktian kebangunan Kristen. Saudara-saudara, biarlah apa yang saya sharingkan ini menggugah saudara-saudara juga untuk mencintai Tuhan Yesus. Jangan jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Orang Kristen suam-suam kuku. Orang Kristen ya takut-takut. Saya banyak melihat di sini orang-orang Sumba semakin terpinggirkan. Saya jadi heran, saudara, sulit bersaing. Saya tidak sedang mengunggulkan orang Sabu, tidak. Karena orang Sumba sama orang Sabu sama derajatnya, sama-sama dicipta menurut apa? Gambar dan rupa Tuhan Allah. Tapi orang boleh berlincah, apalagi orang Chinese, apalagi orang Jawa. Orang Jawa sekarang banyak di Melolo, punya harta mereka. Orang Sumba pergi ke gunung sana. Sedangkan saya orang Sumba ini, di Jawa saya memimpin di sana. Di Belanda saya khotbah dalam bahasa Inggris. Orang Belanda, bule-bule itu terjemahkan khotbah saya. Saudara lihat di YouTube. Saya mempunyai beban juga untuk suku saya ini bisa maju. Kalau saya bisa, kenapa saudara-saudara tidak bisa? Kenapa jadi orang Sumba lilamohu terus? Humba apa? Lilamohu. Kenapa saudara? Karena saya lihat Kristus belum jadi pusat hidup saudara-saudara. Bertobat. Maafkan kalau saya keras. Yesus Kristus belum jadi pusat hidup saudara-saudara. Adat istiadat ada di otakmu. Adat istiadat yang tidak Kristen itu yang menguasai hatimu. Roh-roh dunia ini itu yang menguasai hatimu. Biarlah dalam kebaktian ini semua roh jahat kita usir keluar, dan biarlah roh Kristus yang menguasai hidup saudara. Amin. Yesus Kristus harus jadi pusat, harus jadi pemimpin hidup kita, satu-satunya yang mutlak, yang tidak ada duanya. Dan topik kita malam hari ini, Yesus di antara Allah-Allah yang lain. Saya akan membandingkan dengan konsep-konsep Allah atau Tuhan yang dipercaya orang lain. Dan saya akan menunjukkan bagaimana Tuhan kita, Yesus Kristus, mempunyai kemuliaan, keunggulan, kedaulatan yang bersifat mutlak. Sebelumnya, saudara, saya akan memimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaktian hari pertama ini.
Kiranya Tuhan memimpin pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai hamba-Mu ini. Tuhan menyertai setiap mereka yang datang dalam kebaktian ini, agar firman-Mu boleh diberitakan dengan benar, dan kami semua yang hadir boleh mendapat pencerahan, boleh mengenal Kristus, mengenal Dia dengan lebih baik lagi, dan boleh melayani Dia. Pimpin hamba-Mu, pimpin kami semua. Biarlah kiranya Roh Kudus bekerja pada malam hari ini, dan Allah Tritunggal boleh bertahta dalam kebaktian ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang pertama-tama, saudara, Allah kita berbeda dari Allah-Allah yang lain. Ada pemahaman yang biasa disebut sebagai Unitarian. Unitarian itu percaya Allah itu hanya satu pribadi saja, hanya satu. Kalau kita Kristen tidak demikian, ya. Kita percaya Allah yang satu, tapi di dalam dirinya ada 3 pribadi yang berbeda, sehingga dengan demikian Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Maka saudara-saudara sekarang jangan memanggil Yesus sebagai Roh Kudus. Yesus bukan Roh Kudus, beda pribadinya. 3 personal, ya, 3 persons, 3 pribadi, tapi dalam satu hakikat, satu substansi yang sama, kealahan yang sama, keilahian yang sama, tapi pribadinya bisa dibedakan dengan jelas. Itulah Allah Tritunggal, ya. Tapi pemahaman Unitarian mengatakan bahwa Allah itu hanya satu pribadi saja. Maka Islam dalam hal ini mereka juga masuk ke dalam golongan Unitarian, karena prinsip tauhid itu percaya ada satu Allah, satu pribadi saja. Maka tauhid berbeda dengan Tritunggal. Tritunggal bukan tauhid, tauhid bukan Tritunggal. Ada banyak orang Kristen tidak jelas tentang hal ini, dan gampang sekali mengatakan Allah kita sama. Allah Islam, Allah Hindu, Allah Buddha, Allah hanya orang Merapu, Allah hanya orang Kristen, sama. Ada banyak yang berkata seperti itu, tapi tidak sama. Merapu beda dengan Tritunggal, tauhid beda dengan Tritunggal, Allah beda dengan Yesus, tidak sama. Allah yang dipercaya orang Hindu beda dengan yang dipercaya orang Kristen. Allah tidak sama. Jelas ya? Saudara-saudara, kalau paham Unitarian, percaya ada satu Allah, hanya satu pribadi saja. Tauhid termasuk di dalamnya. Saksi-saksi Yehova termasuk juga percaya model Unitarian seperti ini. Saudara tahu saksi-saksi Yehova, ya? Mereka berkata Allah sejati cuma Allah Bapa, cuma Allah Yehova. Sedangkan Yesus itu adalah ciptaan mula-mula. Dialah malaikat Mikael yang turun ke dalam dunia menjadi Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah saksi Yehova. Ingat, saksi, ya, bukan saksi-saksi. Saksi Yehova, saksi yang utama mengenai Allah Yehova yang satu-satunya, satu pribadi itu. Ya, dan kita pengikut Yesus adalah saksi Yehova. Yesus adalah apa? Saksi Yehova. Kita adalah apa? Saksi Yehova. Dan dalam Kristen ini ajaran sesat luar biasa. Saudara, kalau ada orang saksi Yehova ketok-ketok pintu, tapi dia tidak ngaku saksi Yehova, ya, karena kalau dia langsung ngaku, ada banyak orang Kristen tahu langsung usir kan, ya, dia tidak mungkin ngaku. Lalu dia mungkin menyamar jadi murid-murid yang belajar Alkitab, lalu ajak saudara belajar Alkitab sama-sama. Perlahan-lahan, ya, mereka mulai memiringkan pemahaman kita tentang Yesus. Lama-lama mereka menggiring kita supaya percaya
bahwa Yesus itu adalah ciptaan Allah yang mula-mula, Allah yang lebih rendah dari Yehova. Ini kecelakaan besar, kesesatan besar, saudara. Itu bidat, itu saksi-saksi Yehova. Jelas ya, ini Unitarian, percaya Allah satu pribadi saja. Kedua, paham politeisme ya. Kalau politeisme saudara tahu, yang pernah duduk di sekolah tahu ya, percaya banyak Allah, ada banyak dewa. Itu dalam mitos-mitos Yunani, Romawi ya, itu dipercaya ada banyak dewa ya, juga ada banyak dewi ya, itu politeisme. Lalu ada paham yang berikut yang mungkin saudara asing ya, mungkin hanya dipahami bagi mereka yang belajar, yang disebut panteisme. Tapi panteisme ini sebetulnya banyak sekali bentuknya, termasuk dalam agama-agama yang asli kepercayaan. Panteisme ini intinya mempercayai apa? Segala sesuatu adalah Allah. Allah itu berada dalam segala sesuatu. Saya mempunyai sifat ilahi, saudara-saudara mempunyai sifat ilahi, mimbar ini bagian dari Allah juga. Ini apa? Tenda ini bagian dari Allah juga. Ya, maka mereka berkata, if you see the sky, if you see the sea, ya, laut, if you see the land, there is God. Di sanalah Allah. Itulah Allah. Saudara, kau lihat saya adalah Allah. Saya lihat kamu, kamu adalah Allah. Ini pemahaman panteisme. Dan sekarang mengalami kebangunan. Saya tidak mau terlalu menjelaskan terlalu dalam perihal ini. Saya khawatirnya nanti karena saya streaming, saya bisa dijerat pasal apa itu? Penistaan agama ya, pasal yang saya sangat benci, yang menyebabkan orang benar bisa dengan mudah masuk penjara seperti Pak Ahok ya, masuk penjara karena dituduh menista agama ya. Nah saudara, panteisme ini hidup sekarang ini. Kalau saudara lihat praktek-praktek orang sekarang ya, misalnya mungkin saudara asing di sini ya, tapi kalau di kota-kota besar itu umum. Misalnya dengar tentang yoga, orang semacam yoga ya, atau mengembangkan potensi diri. Potensi kita tidak ada habisnya. Potensimu tidak ada habisnya. Kembangkan, temukan itu. Setelah temukan, kembangkan terus menerus, maka kamu akan jadi orang sukses. Kamu akan jadi orang yang hebat, yang unggul. Nah, filosofi di balik pernyataan semacam ini adalah apa? Bahwa kamu adalah bagian dari Allah, mempunyai sifat ilahi, maka mempunyai potensi yang tidak habis-habis untuk sukses. Dan saudara, apa yang terjadi di luar sana, spirit semacam ini, yang biasa dalam istilah dalam istilah filsafatnya itu disebut New Age Movement, gerakan zaman baru, itu sekarang mirip sekali di dalam gereja-gereja Pentakosta dan karismatik tertentu. Sukses, ikut Yesus pasti sukses. Ikut Yesus tidak perlu jarum suntik. Pernah dengar ajaran semacam itu? Cukup beriman. Yang lebih cilaka lagi, yang mengajarkan bahwa kata-kata kita ini adalah apa? Kata-kata kita ini mempunyai kuasa. Itu yang biasa disebut sebagai apa? Word of faith ya, word of faith movement, gerakan ini, kata-kata iman. Kalau saudara lihat televisi, saudara yang punya antena parabola atau mungkin yang pakai internet wifi ya, kalau saudara bisa mengakses banyak televisi, itu ada TV Kristen yang sering menampilkan Joyce Meyer, itu pengkhotbah wanita dari Amerika. Itu mengatakan bahwa kata-kata kita ini mempunyai kuasa. Ada satu pendeta yang saya kritik itu, punya subscriber YouTube sekarang sudah 1 juta. Namanya Pastor Henny Christianus. Subscriber YouTube-nya sudah 1 juta. Tapi saya kira dia mengajarkan ajaran yang saya kira sesat. Ketika mengatakan Allah mencipta dengan firman-Nya. Firman-Nya punya kuasa. Maka kita yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah.
Kata-kata kita juga mempunyai kuasa. Sama seperti Tuhan, kata-katanya punya kuasa. Ini bukan ajaran Alkitab, saudara. Ini bukan ajaran Alkitab. Dan setelah saya kritik itu, saya cari lagi videonya yang berjudul seperti itu, saya tidak temukan lagi. Mungkin dia sudah hapus, saudara. Ini ajaran berbahaya. Kamu bukan Allah, saya bukan Allah. Allah dengan manusia berbeda. Pencipta dengan ciptaan itu berbeda. Tidak sama. Tidak ada kesamaannya apapun. Dalam hal substansi, dalam hal kualitas. Kita hanya mirip dengan Tuhan. Mengapa mirip dengan Tuhan? Karena dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan Allah. Tapi ada perbedaan substansi, perbedaan kualitas yang dalam, yang tidak mungkin terseberangi antara Allah dengan manusia. Tidak sama. Maka kata-kata kita tidak punya kuasa. Jangan dengarkan ajaran yang mengatakan jangan sembarang berkata-kata, karena kata-kata punya kuasa. Ini ajaran sesat. Ini yang tidak setuju, nanti habis kebaktian datang kepada saya. Kita debat, saya suka debat. Ya, saya bukan hanya pimpin KKR. Saya juga berdebat. Saya berdebat dengan orang Islam. Saya berdebat dengan pengajar-pengajar palsu. Ajaran-ajaran bidat. Saya mau Injil yang sejati ditegakkan. Lalu orang bilang, kamu tidak punya roh kudus. Loh, yang beri saya keberanian, yang bilang kamu tidak punya roh kudus, pernah debat dengan orang Islam tidak? Itu yang bilang, Muri Wali tidak punya roh kudus dia. Banyak kritik-kritik karismatik. Dia pernah debat dengan orang Islam tidak? Kan taunya cuma tepuk-tepuk orang. Sembuh, sembuh dalam Yesus, sembuh, sembuh. Tapi suruh hadapi orang Islam, debat. Nyatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Mereka lari semua. Roh yang mana? Gambar-gambar kami punya roh kudus. Tapi begitu berhadapan dengan orang Islam, lari semua. Ini bukan roh kudus, saudara. Saya mau nyatakan bahwa yang ada pada diri saya roh kudus yang asli. Itu sebabnya saya tidak takut. Saya tidak takut setan. Saya tidak takut pengajar sesat. Saya tidak takut memberi jawaban kepada mereka yang bertanya tentang iman Kristen. Yang saya percaya, saya yakini dan sungguh-sungguh karena anugerah Tuhan Allah. Saudara percaya Tuhan Yesus? Tidak ada yang percaya. Saudara percaya Tuhan Yesus? Suaranya lemah sekali, kurang percaya. Saudara percaya Tuhan Yesus? Tepuk tangan. Saudara-saudara, itu konsep Allah yang berbeda-beda, yang membedakan kita dengan mereka. Pertama saya bilang tadi apa? Unitarian. Kemudian ada politeisme. Kemudian ada panteisme. Saya sudah jelaskan tadi. Tapi kita Tritunggal. Allah Tritunggal. Satu Allah. Satu hakikat Allah. Tetapi di dalam diri yang satu hakikat Allah, substansi Allah ini, ada tiga pribadi yang berbeda. Ada Bapa, ada Anak yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan ada Roh Kudus. Itu sebabnya logis sekali ketika Alkitab mengatakan Allah Bapa mengutus Anak, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia ini, karena memang Bapa dengan Anak berbeda pribadinya. Malam hari ini saya tidak menjelaskan tentang Tritunggal, jadi cukup singkat saudara paham bahwa Allah kita bukan Unitarian, bukan politeisme, juga bukan panteisme, tapi Allah Tritunggal. Satu Allah, di dalam dirinya ada berapa pribadi? Tiga. Pertama, pribadi apa? Pribadi siapa? Bapa. Kedua, Anak. Ketiga, Roh Kudus. Nah saudara, kita akan fokus kepada Tuhan Yesus sekarang. Karena Allah Tritunggal ini kita hanya kenal melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara tidak mungkin mengenal Allah Tritunggal di luar Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah itu kepenuhan yang sempurna dari gambar Allah yang kelihatan. Kita tidak bisa melihat Allah.
Yohanes 1 ayat 18 mengatakan tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Seorang pun tidak, tetapi anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus, yang duduk di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Melalui Yesus Kristus kita mengenal Allah yang sejati. Maka sekarang kita berfokus kepada Yesus Kristus. Pertama-tama, Alkitab dengan sangat jelas dan clear sekali. Tapi kalau orang-orang Islam, pendebat Islam mengatakan Yesus bukan Allah, lalu mereka memutarbalikkan Yohanes 1 ayat 1 ini yang saya akan baca nanti, ya. Itu adalah pemutarбalikan yang sangat-sangat kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Pertama, mereka tidak percaya Alkitab. Kitab mereka Quran, bukan Alkitab. Kalau kitab mereka Quran, bahas Quran, jangan bahas Alkitab. Karena engkau tidak punya ide apa-apa, engkau tidak paham apa-apa dari Alkitab. Setuju dengan saya, tidak? Saudara tidak percaya Alkitab, saudara bahas Alkitab, pasti disetir oleh pikiranmu yang tidak percaya Alkitab. Baca apapun pasti tidak benar. Saudara kalau pandang saya sebagai orang jahat, ya, saudara pandang saya sebagai orang jahat, apapun yang saudara pikir tentang saya apa? Baik atau jahat? Selalu saja jahat. Ini suami-suami, kalau di otakmu istrimu itu tidak baik, istri saya jelek, lebih baik istri tetangga. Kalau istri tetangga masih bisa dandan, ya, masaknya juga enak, istri saya masaknya tidak enak, dandannya tidak bisa apa-apa, suruh cuci piring saja masih bersabun piring, masih bau sabun piringnya. Kalau sudah disetir oleh pikiran seperti itu, apapun yang dilakukan istrimu pasti semuanya salah. Nah, kalau saudara masuk golongan suami yang seperti ini, bertobat. Demikian juga istri-istri. Kalau masuk ke istri-istri yang golongan seperti ini, bertobat kamu sekarang. Nah, demikian mereka pendebat Islam tidak percaya Alkitab. Katanya Alkitab palsu, tambal sulam. Tapi tafsir-tafsir Alkitab sendiri pasti disetir oleh presuposisinya yang mengatakan Alkitab palsu. Jadi semua yang dia baca di sini pasti dia nyatakan palsu. Sudah paham ya? Ini kekonyolan, kebodohan luar biasa. Maka kadang-kadang saya sangat kasar. Kamu itu bodoh, saya bilang kepada mereka. Ya, kalau saya bilang mereka kamu bodoh, saya tidak bisa ditangkap. Kecuali saya serang kitab mereka, saya serang nabi mereka, saya serang Tuhan mereka. Saya hormat kepada kepercayaan mereka, tapi kebodohan mereka saya tidak kompromi. Ya, saudara, Yohanes 1 ayat 1 mengatakan apa? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, logos. Firman itu bersama-sama dengan Allah, berarti firman dibedakan dengan Allah. Tetapi kemudian dikatakan firman itu adalah Allah, berarti firman itu mempunyai substansi, hakikat ilahi yang sama dengan Allah itu sendiri. Ini apa yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi firman yang kemudian datang, kalau saudara baca terus di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan apa? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara-saudara, firman itulah Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus adalah logos Allah, firman Allah yang datang mengambil natur manusia sehingga naturnya jadi dua. Ada natur ilahi karena memang dia adalah firman Allah yang kekal, yang setara sederajat dengan Allah Bapa, tapi juga mempunyai natur manusia 100%. Itu sebabnya bisa mati di atas kayu salib, bisa makan-makan ketika berada di bumi, bisa jalan-jalan, punya tubuh, punya jiwa manusia, karena dia mempunyai natur manusia juga 100%. Maka Tuhan kita adalah, maksud saya Tuhan Yesus Kristus adalah apa? Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Nah, ini yang diajarkan di dalam Injil Yohanes. Kalau saudara membaca tuntas Yohanes pasal 1, firman adalah Allah, firmannya Sang Bapa, logosnya Sang Bapa, yang sehakikat dalam kealahannya dan Sang Bapa datang mengambil natur manusia sepenuhnya, sehingga dia adalah Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya.
Jadi Yesus Kristus siapa? Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Kalau demikian, maka saudara, Yesus Kristus mempunyai keunggulan, mempunyai kemuliaan, mempunyai kedaulatan, mempunyai supremasi ilahi. Maka ketika saudara menyebut nama Yesus, itu adalah nama yang berkuasa. Jangan sembarangan menyebut nama Yesus. Ada banyak orang Kristen kurang ajar. Nama Yesus tidak dihormati. Dikit-dikit sebut nama Yesus. Dalam guyon pun ketawa-ketawa sebut nama Yesus. Kurang ajar. Bertobat saudara. Orang jalan-jalan pacaran, cowok cewek, ceweknya tergantung batu, cowoknya kemudian, aduh Tuhan Yesus, goblok kamu. Maaf, saya pendeta kasar. Kalau untuk kebenaran saya kasar, saudara. Tapi kalau saudara tahu pribadi saya bergaul, saya sangat lembut. Ya mungkin yang tahu saya ya, saudara ya. Kalau tidak tahu saya, yang hanya tahu saya dari mimbar, ini MBM ini orang gila, ini kasar, keras ini. Ya, memang orang goblok itu. Masa tergantung batu sebut nama Yesus? Apa hubungannya? Apa relevansinya? Kamu kurang ajar, tidak menghormati Tuhan. Itu sebab imanmu tidak maju. Itu sebab kamu tidak punya keberanian menjadi cahaya dan terang. Itu sebabnya kamu tidak punya hikmat menata hidupmu sendiri di bumi ini yang dianugerahkan Tuhan kepadamu. Karena terlalu menggampangkan nama Tuhan Yesus. Nama Sang Logos, Sang Firman Allah, yang adalah Allah 100%, manusia 100%, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah nama yang agung, nama yang sangat-sangat indah, nama yang sangat-sangat mulia, yang harus bertahta dalam rumah tanggamu, bertahta dalam kehidupan sehari-harimu. Saudara jadi suami istri suka bertengkar, ya saudara tidak bisa bohong sama saya. Kenapa? Karena saya bukan orang bujangan. Saya juga punya istri, punya anak. Saya tahu hubungan suami istri itu seperti apa. Ya, saudara suka bertengkar dengan istrimu, saudara suka ribut setiap hari, saudara kacau rumah tanggamu, urus anak-anak kacau, urus apa-apa kacau. Coba koreksi, apakah Yesus sudah bertahta dalam kehidupanmu atau tidak? Dia yang adalah Allah sejati, Sang Firman kekal itu, yang sudah datang mengambil natur manusia sepenuhnya, sudah bertahta dalam hatimu atau tidak? Sudah bertahta dalam kehidupanmu atau tidak? Ini penting sekali untuk direnungkan saudara. Kalau Anda membiarkan Yesus menguasai hidupmu, bertahta secara penuh dalam kehidupanmu, Tuhan Yesus akan membereskan apa yang kusut dalam keluargamu, dalam kehidupanmu. Tapi kalau saudara memilih jalan lain, kalau ada masalah, tetangganya sudah mulai nggak baik, tidak seperti dulu-dulu lagi, mulai pergi cari orang pintar. Orang pintar ya, orang pintar itu apa sih? Dukun ya, cari dukun. Tetangga saya kok mulai jelek sekarang ya, saya terganggu ini, coba bikin dulu sesuatu supaya dia baik kembali sama saya. Saudara akan tambah kacau, rumah tanggamu akan tambah kacau. Tidak akan ada habis-habisnya kekacauan itu, percayalah saudara. Saya bukan orang yang hebat mengatur rumah tangga, sama saja dengan saudara. Ada banyak ketidakcocokan dan istri, juga ngatur anak-anak yang sudah mulai besar, juga ada banyak ketidakcocokan. Tetapi kalau semua dibawa di dalam Kristus, di dalam firman-Nya yang sudah dicatat di sini, Tuhan akan membereskan sesuai dengan kehendaknya sendiri, sesuai dengan firman-Nya sendiri saudara. Tidak peduli betapa lemahnya kita, betapa bodohnya kita, betapa rusaknya kita. Kalau kita takluk kepada Kristus, Kristus dan firman-Nya akan membereskan, akan memberikan bijaksana, prinsip-prinsip yang indah, mengatur segala sesuatu dengan baik dan indah. Nah saudara, itu fakta pertama saksian Alkitab yang menyatakan kealahan Yesus, yang sering dibantah oleh orang-orang yang tidak percaya Yesus adalah Allah. Ya, pertama, Alkitab
dengan sangat jelas sekali mengatakan kepada kita bahwa Yesus itu maha tahu. Ya, saya membuka satu bagian Alkitab sekarang dalam Yohanes pasal 2 ayat 24 dan 25. Yohanes pasal 2 ayat 24 dan 25. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena mereka tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia atau Yesus tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Yesus tahu apa yang ada di hati manusia. Saudara tahu tidak ada apa yang ada di hati saya sekarang? Saudara tahu? Tidak tahu. Saya juga tidak tahu ya. Ini matanya wah, semua ini tidak ada yang nggak konsentrasi ya. Lihat semua ya. Ada yang melihat dengan sangat-sangat wah bagus sekali dan saya senang. Tapi apa betul-betul memperhatikan khotbah saya atau pikirannya ke rumahnya? Wah, ikan goreng tadi belum ditutup di lemari. Cilaka pulang nanti lapar, nggak ada lauk untuk makan kan gitu ya. Bisa jadi, siapa tahu saudara. Saya kan tidak tahu hati saudara seperti apa. Tapi di sini clear. Dia katakan apa? Yesus tahu apa yang ada dalam hati manusia. Hanya Allah yang tahu apa yang ada dalam hati manusia. Setan mungkin tahu sedikit, tapi sangat terbatas. Dan dia bukan maha tahu. Tapi Yesus tahu secara tidak terbatas apa yang ada pada hati manusia. Pada hatimu, pada hati saya. Engkau mungkin boleh menipu temanmu, boleh menipu pacarmu, ya. Sudah tempel berapa pacar di sana, tapi masih ngaku di sini hanya kamu satu-satunya. Saya cinta kamu. Tapi di sana ada dua, ada tiga yang lain. Kamu boleh tipu dia, tapi Yesus tahu hatimu yang busuk, yang penipu. Saudara, Yesus maha tahu. Ini kata Alkitab. Kedua sekarang, Yesus maha hadir. Itu juga kata Alkitab. Saudara ingat satu bagian yang sangat indah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Kita tidak usah buka Alkitab sekarang ya. Saya kira banyak orang yang tahu ya, yang suka dengar firman Tuhan atau baca Alkitab pasti tahu. Di mana dua atau tiga orang berdoa dalam namaku, di situ aku ada, kata Tuhan Yesus. Loh, di mana ada dua atau tiga orang berdoa, di situ aku ada. Kalau ada dua atau tiga orang di Amerika berdoa, lalu ada lagi dua atau tiga orang berdoa di sini, lalu ada ini satu sebanyak ini berdoa, di mana-mana berdoa. Yesus berkata, aku ada di sana. Berarti Yesus maha hadir apa enggak? Maha hadir. Hanya Allah yang maha hadir, manusia tidak maha hadir. Ya, hanya Allah yang maha hadir, manusia tidak maha hadir. Ya, saya pernah ketemu dengan seseorang di Malang. Orang ini berkata, saya punya guru yang sangat hebat. Ya, aliran kepercayaan. Ya, aliran kepercayaan. Saya punya guru sangat hebat. Dia bisa tahu segala sesuatu. Ya, kiai-kiai saja katanya kalah sama dia. Romo-romo yang hebat, dia sebut satu nama Romo yang saya tidak sebut di sini ya, dari Jakarta yang hebat yang sering muncul di TV itu, Romo Katolik, itu juga kalah katanya. Apalagi kamu kalau hanya pendeta katanya gitu. Dia meremehkan saya, kurang ajar ya. Ya, belum adu kuasa dengan saya sudah remehkan kan gitu ya, itu kacau ya. Apalagi kamu pendeta, hanya pendeta katanya. Kiai saja kalah, Romo saja kalah katanya. Lalu saya bilang, saya mau ketemu gurumu. Saya mau ketemu. Apa dia bisa tahu segala sesuatu? Apa dia mempunyai kuasa maha hadir atau apa saja seperti Allah? Kita janjian. Ketemu. Akhirnya janjian saudara, ketemu. Tapi saya dalam hati berpikir, lawan orang licik seperti ini yang dipakai setan seperti ini, harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saya sudah pikirkan, lawan orang ini bukan lawan dengan kalau dia punya ilmu jimat misalnya ya, kesaktian misalnya, jangan lawan dan itu. Saya tidak mungkin tembus jimatmu. Saudara kalau tidak percaya coba nanti santet saya. Ini kalau ada yang punya jimat, dengar khotbah malam ini bertobat ya, lepas, tidak ada guna itu.
Coba sekarang bikin ke saya, kalau mempan, saya khawatir balik ke kamu, kamu yang mati. Ya, saya serius saudara. Saya bicara kuasa Tuhan Yesus di sini. Nah saudara, saya pikir begini, kalau masalah adu kesaktian, dia santet saya, tidak mungkin, tidak mempan. Saya milik Yesus Kristus. Ya, tapi itu bodoh. Saya tidak mau ambil itu. Saya bilang, saya akan putar-putar pikirannya nanti. Saya sudah pikirkan, kalau dia nanti begitu saya tiba, oh kamu tadi dari sana kan, namamu ini kan, dia bisa begitu saudara. Kalau setan memberikan semacam kemampuan untuk menilai seperti itu. Kamu kan begini-begini kan tadi. Saya sudah pikir, saya tidak akan kalah mental nanti, dan saya akan balik mengatakan, saya tidak tahu semua itu. Sebelum saya datang ke sini, saya sudah tahu bahwa Anda berkata begitu kepada saya, dan semua itu sudah saya tahu. Jadi saya lebih hebat dari Anda. Ya, ini caranya menundukkan dia dan pakai bijaksana. Dia pakai jimat, saya pakai otak. Sudah paham ya? Ya kalau sudah begitu bagaimana lagi? Dia bingung kan? Loh, kok dia udah tahu semua ya kalau saya ngomong gini. Itu kebodohan ya. Setiap kebodohan bisa kita bongkar saudara. Ini bukan pelajaran apologetika malah hari ini saudara. Setiap kebodohan orang-orang yang melawan Alkitab, yang melawan Tuhan Yesus, yang melawan Allah Tritunggal, yang melawan Allah Kristen, pasti bisa dibodoh-bodohkan, bisa ditelanjangi kebodohannya. Maka kita selama setia kepada Kristus dan firman-Nya diberi hikmat untuk menelanjangi kebodohan-kebodohan dunia ini. Nah saudara, manusia tidak maha tahu, tidak maha hadir, tidak maha segala-galanya, tapi Yesus maha hadir, maha tahu. Yang berikut, Yesus juga menenangkan kuasa angin ribut, menenangkan laut yang bergelora. Ini membuktikan apa? Yesus berkuasa atas kuasa-kuasa alam. Ketika mereka naik ke perahu dengan Yesus dan bersama murid-murid, lalu Yesus tidur di buritan, kemudian datang angin ribut, kapalnya kemudian goncang, air mulai masuk, murid-murid panik. Setelah panik setengah mati, baru ingat Tuhan Yesus. Lalu mereka bangunkan, Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Lalu Yesus bangun. Panik tidak Tuhan Yesus? Tidak panik saudara, karena semua itu sudah masuk dalam rencana Dia, dalam ketetapan Dia, dalam kuasa ilahinya. Lalu Yesus hanya mengucapkan dua kata dalam bahasa Indonesia ya. Apa itu? Diam, tenanglah. Lalu tenang saudara, langsung seketika. Beda dengan pendeta itu yang dulu viral itu zaman COVID baru muncul kan. Saudara tahu ya, mari kita hardik COVID-19. Semua hardik itu. Diam, tenanglah COVID. COVID tidak tenang-tenang bertahun-tahun kemudian baru bisa reda. Sekarang baru bisa reda kan? Kalau belum reda kan saya tidak bisa buka kebaktian seperti ini saudara. Ya, itu pendeta omong kosong itu, ngaku-ngaku kuasa Kristus tapi dia tidak setia dan firman Tuhan. Ya, jadi saudara, Yesus punya kuasa atas kuasa alam. Kenapa demikian? Karena yang ciptakan alam ini adalah Yesus. Dia yang ciptakan bumi, langit, lautan, sungai-sungai, gunung-gunung. Segala sesuatu Dia yang ciptakan, dan segala sesuatu Dia yang kontrol. Maka Tuhan yang mengontrol segala sesuatu ini, cukup dua kata ketika menenangkan angin ribut, laut yang bergelora. Diam, tenanglah. Kalau kehidupan saudara pun bergelora, izinkan Yesus itu menguasai seluruh hidup saudara, dan biarkanlah Dia berkata, diam, tenanglah. Maka gelora hidup saudara yang mengamuk hidup saudara akan tenang. Lalu yang berikut saudara, juga Yesus itu mengampuni dosa orang. Saya membuka satu bagian Alkitab sekarang di dalam Injil Markus ya. Markus pasal 2 ayatnya yang ke-5.
Saya membaca Markus 2 ayat yang kelima. Mungkin saya baca saja dari ayat yang pertama. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya orang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus di sini mengampuni dosa orang lumpuh. Fakta yang saya mau sampaikan sekarang adalah ini. Orang lumpuh itu, saya yakin 1000% belum pernah ketemu Tuhan Yesus. Kenapa? Saya punya alasan rasional. Dia orang lumpuh kan? Orang lumpuh bisa jalan-jalan enggak? Enggak bisa. Bisa lari-lari? Enggak bisa, saudara ya. Itu pertama. Untuk datang ketemu Yesus pun perlu digotong berapa orang? 4 orang. Ya, itu alasan pertama. Kenapa saya berkata sebelum dia digotong 4 orang, lalu buka atap, lalu turunkan di bawah depan Yesus, orang lumpuh ini belum pernah ketemu Yesus. Alasan kedua, Yesus ketika sudah mengajar sangat-sangat populer. Kemanapun Yesus pergi, orang banyak berkerumun. Sudah paham ya? Kemanapun Yesus pergi, orang banyak itu berkerumun. Jadi kecuali orang sehat, normal, baru bisa ketemu Tuhan Yesus. Itu pun harus mungkin tinggi seperti saya kan. Orang-orang Timur Tengah rata-rata tinggi ya. Kalau rata-rata orang Indonesia pendek-pendek ya susah. Itu sebabnya Zakheus harus naik pohon, karena dia pendek, saudara. Sulit melihat Yesus di antara orang banyak. Nah, kalau Zakheus saja hanya gara-gara pendek, masih punya kaki, masih lincah naik pohon, sulit lihat Yesus, ketemu Yesus. Apalagi orang lumpuh. Jadi berdasarkan 2 alasan rasional ini, saya yakin 1000% orang lumpuh ini sebelum dia digotong 4 orang lalu ditaruh di bawah Yesus dengan bongkar atap, dia belum pernah ketemu Yesus. Kalau belum pernah ketemu Yesus, dia pernah maki-maki Yesus apa enggak? Enggak mungkin kan, belum pernah ketemu kan? Ya, dia pernah tempelin Yesus apa tidak? Enggak mungkin. Dia pernah meludahi Yesus apa tidak? Enggak mungkin. Enggak mungkin, saudara. Maka orang lumpuh ini bertemu secara personal di dalam kemanusiaan Tuhan Yesus, lalu berdosa dalam konteks ini kepada Tuhan Yesus, saya yakin belum. Maka kalau Yesus hanya manusia saja, ya seandainya Yesus hanya manusia saja, konyol sekali mengampuni dosa orang yang belum pernah ketemu dia, belum pernah melakukan kesalahan terhadap dia. Saudara paham maksud saya ya? Saudara kan banyak yang saya tidak kenal di sini ya. Saya kan lama di Jawa ya. Itu anak-anak muda yang kemarin-kemarin ya saya tidak kenal lah ya. Kecuali yang sudah tua-tua seumur saya ya saya kenal baik ya. Nah, yang saya tidak kenal ini baru sekarang ketemu ini, mungkin baru pertama kali ikut kebaktian, baru sekarang ini. Lalu kemudian ketemu saya, lalu saya bilang, "Hai anak, dosamu sudah kuampuni." Ini gila saudara. Kapan anak itu memaki-maki saya? Belum pernah ketemu kok. Kapan dia itu menempeleng saya? Mustahil kan? Kecuali saya Allah. Karena setiap dosa yang kita lakukan adalah dosa terhadap Allah, maka Allah bisa mengampuni dosa siapa saja. Karena Yesus adalah Allah, maka dia mengampuni dosa orang lumpuh ini yang belum pernah ketemu dia, belum pernah melakukan kesalahan pribadi secara manusia kepada Yesus Kristus. Tapi karena Yesus adalah Allah, setiap dosa orang lumpuh ini dia mungkin maki-maki orang tuanya, mungkin juga tadi waktu orang gotong itu ya, naik ke atas, kurang ajar, untung saya lumpuh ya, kalau saya tidak lumpuh sudah saya tempeleng mereka ini, masa saya harus diangkat ke atas dan lain sebagainya. Bisa jadi, betul ya? Karena Alkitab di sini berkata apa?
ketika Yesus melihat iman mereka. Mereka ini siapa? Orang yang menggotong, yang mungkin juga termasuk orang lumpuh itu ya, tapi termasuk orang yang menggotong, saudara. Lagi pula, tidak ada manusia tidak berdosa. Orang lumpuh itu dalam kelemahannya bisa banyak dosanya. Mungkin dia maki-maki orang tuanya, bisa jadi. Kenapa saya tidak dibunuh saja dulu? Kenapa saya dibiarkan hidup? Tersiksa lumpuh kan? Bisa, saudara. Maka dia banyak dosanya. Dan karena Yesus adalah Allah, Yesus ampuni dosa orang lumpuh ini. Sekalipun orang lumpuh itu secara manusia belum pernah melakukan kesalahan terhadap Yesus. Ini membuktikan apa? Yesus adalah Allah. Ya, kita bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kalau orang lain tidak pernah bersalah kepada kita lalu mengampuni, itu kegilaan, itu kebodohan, saudara ya. Lalu juga, saudara, ada kisah terkenal dalam Injil Yohanes mengenai Lazarus yang sudah berbusuk 4 hari di kuburan. Yesus bangkitkan. Lazarus keluar. Lazarus pun bangkit. Kenapa bisa demikian, saudara? Saudara bisa bangkitkan orang mati? Itu ada klaim dari karismatik tertentu bahwa ada seorang katanya bisa membangkitkan 11 orang mati. Namanya Smith Wigglesworth. Itu adalah rasul katanya. Saya tidak percaya. Kalau betul-betul bangkit, untuk zaman kita sekarang ini harus bukti medis. Bukti medis bahwa dia sungguh-sungguh mati ya, dan bukti medis bahwa sungguh-sungguh sehat. Kalau tadinya mati suri, ya tahu mati suri ya, belum mati sungguh-sungguh kan? Lalu kemudian bangkit, dia anggap sudah hidup, kemudian mati lagi. Itu bukan mujizat. Banyak mujizat palsu sekarang, saudara. Ya, jangan percaya kalau ada kebuktian kesembuhan mujizat itu palsu semua itu. Itu kebuktian kacau, tidak benar itu. Karena kebuktian yang sejati itu intinya firman Tuhan, intinya Yesus Kristus, intinya keselamatan dalam Yesus Kristus, Tuhan dan juru selamat satu-satunya. Kalau Anda sakit, betul, pertama-tama cari Tuhan dan biarkan Tuhan memberikan hikmat kepada saudara. Setelah itu cari dokter, cari rumah sakit, jangan konyol, cari jarum suntik supaya sehat ya. Maka kebuktian-kebuktian kesembuhan itu kebuktian-kebuktian palsu itu. Dan kesembuhan-kesembuhan dalam kebuktian semacam itu, saudara, kelihatan sembuh waktu kebuktian. Mungkin karena musiknya besar, band besar, lalu pendetanya mungkin berapi-api seperti saya, lalu timbul semangatnya, secara psikologi semangat sesaat. Ya, setelah itu pulang ke rumah 1-2 hari sakit lagi. Ada banyak yang seperti itu. Benny Hinn bikin acara seperti itu. Tapi Benny Hinn lebih jahat dari itu. Dia menipu. Dia kebaktian, dia taruh orang-orang sehat, orang-orang dia sendiri yang sudah diatur, sudah disogok, sudah dibayar, duduk di kursi roda. Orang sehat itu. Nanti ketika dia berkata, siapa mau terima kesembuhan, silakan maju. Orang itu langsung bangun dari tempat kursi rodanya. Memang orang sehat yang sudah ditaruh. Dan kebohongannya ini dibongkar oleh itu keponakannya sendiri yang sudah bertobat dari kebaktian semacam itu. Kostihin namanya. Itu saudara bisa lihat di YouTube. Dia bongkar kebohongan Benny Hinn yang tulis buku itu seolah-olah dia sangat dekat sekali dengan Tuhan. Selamat pagi Roh Kudus. Saudara, itu bukan kuasa Tuhan Yesus yang asli. Kalau mujizat yang asli, sembuh instan, tidak usah dipaksa-paksa. Ayo bangun, dalam nama Yesus bangun, dalam nama Yesus bangun. Berkali-kali apa nama Yesus tidak ada kuasa. Kalau nama Yesus punya kuasa, sekali saja langsung bangun. Saudara lihat waktu Petrus membangkitkan orang lumpuh di gerbang Bait Allah, hanya 1 kali saja dia berkata bangun, orang lumpuh itu langsung bangun. Kalau pendeta-pendeta karismatik sekarang bagaimana? Berkali-kali bangun, dia bangun, dipaksa, suruh lari. Setelah 1 minggu sakit lagi, tidur lagi, mati. Cilaka besar, ditipu setan. Di sini kuasa Roh Kudus yang asli.
yang memberitakan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ini kebaktian yang beres, kebaktian yang benar, yang back to Bible, yang punya kuasa Roh Kudus yang sejati. Nah, kalau pendeta-pendeta palsu itu berani tidak datang-datang saya di sini. Saya pernah tantang berulang-ulang, gak ada yang berani. Silakan, gimana kita ketemu? Kan saya memberi penjelasan Alkitabiah. Kalau firman Tuhan yang sejati itu begini, begini, begini. Salah itu. Mereka bilang kamu tidak punya Roh Kudus, tidak punya kuasa kamu itu. Kamu cuma doktrin saja, teriak-teriak doktrin. Tidak ada kuasa kamu. Oh, kalau bicara kuasa baik. Silakan sekarang cari tempat kita ketemu. Kalau tidak mau bicara firman Tuhan, ya sudah adu kuasa. Karena kamu mau kuasa kan? Kamu thanking saya dulu. Silakan thanking saya. Kalau betul Yesus yang ada di dalam diri kamu dan dalam diri saya Yesus yang palsu, saya pasti jatuh kamu thanking. Tapi kalau kamu sudah berkali-kali thanking, saya tidak jatuh, saya balik thanking. Ayo, berani tidak? Tidak ada satupun yang berani. Saya mau saja seperti Nabi Elia di gunung itu, Karmel, bertempur dengan Nabi-Nabi Baal. Karena saya tidak takut sama sekali. Firman Tuhan yang sejati tak mungkin tunduk kepada kesesatan. Firman Tuhan yang sejati tak mungkin tunduk kepada hal yang palsu. Emas asli muncul tersendiri sebagai emas asli. Emas palsu pasti palsu. Amin. Puji Tuhan, itu Tuhan yang sejati. Yesus Kristus yang saya beritakan malam hari ini dan besok malam dan lusa malam, malam terakhir. Maka saudara, Yesus adalah Allah sejati, manusia sejati, Tuhan dan Juru Selamat kita. Adakah di antara saudara-saudara malam hari ini belum pernah percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus? Belum pernah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara-saudara? Malam hari ini saya menantang saudara-saudara, terimalah Yesus Kristus, percayalah kepada Dia sebagai Tuhan satu-satunya, Juru Selamat satu-satunya, supaya saudara-saudara memiliki hidup yang sejati, memiliki hidup yang kekal sejak sekarang, bukan tunggu nanti mati masuk surga. Itu pemahaman Injil yang sempit, yang sekarang ini hidup kekal itu selamatkan. Selama-lamanya tidak pernah hilang keselamatan itu. Keselamatan itu kalau Anda terima sekarang, ya dan pasti, dari sekarang sampai selama-lamanya. Siapa malam hari ini yang berkata, Tuhan, saya percaya dan pemberitaan firman Tuhan malam hari ini tentang Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, saya mau percaya kepada Engkau, saya mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Siapa yang berkata demikian, silakan acungkan tangan saudara. Puji Tuhan. Ada lagi? Puji Tuhan. Ada lagi? Puji Tuhan. Turun ke tangan. Turun ke tangan. Yang sudah mengacungkan tangan, turun ke tangan saudara. Siapa lagi yang berkata, Tuhan, malam hari ini saya tersentuh oleh firman Tuhan, saya diajar oleh firman Tuhan, saya mau sungguh-sungguh bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan satu-satunya, Juru Selamat satu-satunya. Siapa berkata demikian, silakan acungkan tangan saudara atas. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Turun ke tangan. Terakhir sekarang, yang sudah mengacungkan tangan, jangan mengacungkan tangan lagi. Yang sudah mengacungkan tangan, jangan mengacungkan tangan lagi. Siapa yang berkata, Tuhan Yesus, saya mau percaya, saya mau serahkan hidup saya yang kacau ini di dunia ini kepadamu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Siapa berkata demikian? Acungkan tangan saudara. Ya, baik. Yang mengacungkan tangan pada panggilan pertama, kedua tadi, silakan bangkit berdiri dari tempat duduk saudara masing-masing dan tertib, dan maju ke depan mimbar ini untuk kita menyanyi bersama. Setelah itu saya akan memimpin doa bersama kita sekalian. Silakan bangkit berdiri sambil kita menyanyikan pujian Ikut Yesus.
Saya minta kertas pujian. Yang punya kertas pujian minta agak cepat sini. Ikut Yesus ya, dengan tempo yang lebih cepat. Mari semua maju ke depan. Lebih cepat ya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ayat kedua, suara keras. Jalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing dengan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Sebentar ya, sebentar. Suaranya kurang sesuai dengan notasinya. Agak jauhkan mikrofonnya. Ya, mungkin yang tahu notasinya persis lagu ini, silakan untuk menjadi backing vokal. Ya, agak jauh mikrofonnya ya, mikrofonnya agak jauh. Ya, ikuti saya nadanya ya, ini keliru-keliru nadanya. Coba mainkan musik lebih cepat. Baik pertama. Bentar, saya keliru kata-katanya. Ya, satu. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Ayat kedua. Mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, kemana juga ku mengikutnya. Ayat ketiga. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, kemana juga ku mengikutnya. Refrain. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Sekarang kita akan berdoa. Ikuti saya kalimat demi kalimat. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Malam hari ini
Kami mendengarkan firman Tuhan yang sejati, yaitu tentang Yesus Kristus, Tuhan yang unik, Tuhan yang mulia, Allah 100%, manusia 100%, yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan manusia, yang memelihara alam semesta ini, memelihara kehidupan di bumi, dan yang menebus manusia berdosa, sekaligus menebus alam semesta ini. Yesus Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Malam hari ini kami yakin, kami pasti, dan kami percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tuhan, kami percaya, kami beriman, kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, kuasai seluruh hidup kami, dan biarlah kami bangkit untuk Kristus, menjadi garam dan terang, bercahaya di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih atas keselamatan yang Tuhan berikan, keselamatan kekal dari sekarang sampai selama-lamanya, tak akan hilang karena anugerah Tuhan menjaganya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sebelum saudara kembali ke tempat duduk saudara masing-masing, ada beberapa hal penting yang saya mau sampaikan. Saudara-saudara yang sungguh-sungguh mau terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka kita hanya mengenal Yesus melalui Alkitab. Maka cintai Alkitab, baca Alkitab. Jangan lebih banyak main Facebook, main HP, tapi tidak pernah baca Alkitab. Ya, kalau Anda main HP tapi buka Alkitab di HP, nggak masalah ya. Tapi banyak orang HP sepanjang hari, nonton TV, ibu-ibu nonton sinetron, tidak ada kerjaan lain. Kalau sudah selesai memasak, cuci piring, cuci pakaian, sudah di depan TV berjam-jam. Saudara, ubah kebiasaan ini. Cinta Alkitab, karena hanya di dalam Alkitab saudara mengenali Yesus yang sejati. Itu yang pertama. Kedua, saudara harus rajin mendengarkan pengajaran yang sehat, seperti dari mimbar kita malam hari ini. Juga di YouTube saudara bisa dengarkan khotbah-khotbah yang baik sekali. Ada banyak rekan saya di YouTube yang saudara bisa dengarkan khotbah-khotbahnya. Juga ada senior yang sangat baik seperti Pendeta Stephen Tong, saudara dengarkan khotbah-khotbahnya di YouTube. Pendeta Ezra Soru, ada Dr. Deki ya, yang juga sering berdebat dengan Islam, juga mempunyai doktrin yang sangat bagus. Dulu ada almarhum Pendeta Mangapul Segala yang baru beberapa bulan lalu meninggal. YouTube-nya masih ada, juga pengajarannya sangat-sangat bagus. Itu yang saya rekomendasikan. Saudara dengar juga pengajaran-pengajaran saya. Bukan saja dalam kebaktian ini, nanti buka YouTube, saudara lihat, dengar juga pengajaran-pengajaran yang sehat di sana. Dan cari gereja yang sehat pengajarannya. Saya tidak merekomendasikan gereja apapun, ya, tapi gereja yang sehat pengajarannya. Lalu terakhir, saudara, sebagai pernyataan kebergantungan saudara kepada Tuhan, maka kita harus berdoa setiap hari. Banyak orang Kristen malas berdoa, ya, makan pun nggak berdoa, ya. Harus berdoa, setiap hari berdoa. Lalu terakhir sekali, hidup suci. Yang minum mabuk, stop minum mabuk. Yang jinah, stop jinah. Karena anak-anak Tuhan tidak cocok hidup berjinah.
Anak-anak Tuhan tidak cocok hidup mabuk-mabukan. Anak-anak Tuhan tidak cocok main judi. Saya kalau main judi tidak punya kuasa bicara dari atas mimbar ini, saudara. Saya kalau menipu, suka nipu, ya, suka bohong-bohong, suka ngutang nggak bayar, sampai ditagih pun masih nipu lagi. Sulit untuk bercahaya menjadi saksi Kristus. Mari kita hidup dalam pertobatan, dan pertobatan itu setiap hari. Saya pun bisa jatuh dalam dosa setiap hari. Saudara bisa jatuh dalam dosa setiap hari. Maka bertobat setiap hari. Bukan cari selamat, bukan. Saudara bertobat setiap hari bukan cari selamat, tapi supaya menyenangkan Tuhan dan hidup sesuai perintah Tuhan. Saudara kalau betul-betul percaya malam hari ini, sudah pasti selamat, bukan insya Allah. Tidak. Kristen tidak mengenal istilah insya Allah. Mudah-mudahan. Pasti. Bisa hilang tidak keselamatan? Tidak bisa hilang. Tidak bisa hilang. Ingat baik-baik ya. Saudara percaya sungguh-sungguh malam hari ini, keselamatan yang saudara terima tidak bisa hilang. Bagaimana kalau saya berbuat dosa? Tidak menghilangkan keselamatan. Tapi Anda harus tetap bertobat. Karena kita harus hidup beres. Harus hidup benar di hadapan Tuhan. Jelas ya? Kembali ke tempat duduk dan tertib sekarang. Dan kita akan kembali menyanyikan pujian Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku, sambil memberikan persembahan. Saudara-saudara, sebentar. Memberikan persembahan untuk mendukung seluruh rangkaian pelayanan ini. Bagi saudara-saudara yang menyaksikan live streaming ini melalui YouTube, saudara bisa juga memberikan persembahan ke Yayasan GKKR yang mendanai pelayanan-pelayanan saya melalui nomor rekening yang tercantum di deskripsi video live streaming YouTube. Saudara silakan memberikan persembahan di rekening itu. Mari kita menyanyikan pujian Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku sambil memberikan persembahan.